Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Urusannya yang sulit dimudahkan oleh Allah. Yang punya keluarga, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak, cucu, Allah jadikan keturunannya saleh, salehah. Yang belum dikaruniakan Allah anak dan belum dikasih Allah cucu, asbab pengajian atau majlis ini Allah hadirkan keturunan yang saleh, salehah. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya. Tolong Bu yang mengaminkan yang belum dapat. Ya mudah-mudahan tidaklah kita duduk di majlis ini, kita yakin bahwa setiap majlis ada pengajian, Allah kirim malaikat yang lebih banyak lagi untuk hadir di majlis itu. Salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita di majlis ini, kita minta kepada Allah. Begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Badan Kenajiran Masjid beserta seluruh jajaran kepengurusan yang kami hormati. Orang-orang tuaku, Bapak Ibu, jamaah salat subuh ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Bu, sehat? Masih ngurus minum aja. Minumku aja belum datang, gak pala si ibu aku. Nah, udah, gak usah. Menyambung kaji yang bulan lalu, bahwa sebenarnya aku lupa apa yang dibahas bulan semalam, Pak. Cuman aku tengok balik di YouTube tadi malam, untung ada YouTube Bang Akmal buat. Nah, aku buka lagi, rupanya 10 penyebab doa ditolak Allah. Dan alhamdulillah bulan semalam baru 1. Nah, dari 10 penyebab doa ditolak itu, 1 dah selesai. Maka hari ini kita sambung 1 lagi. Nah, ngaji itu nggak usah banyak-banyak. 1 kan selesai masalah. Berarti hari ini adalah yang kedua, Pak. Ini dijelaskan bahwa hari ini masih banyak orang yang berharap doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya belum kabul di hadapan Allah. Pak Ridwan belum sehat ya? Oh udah, cuman nggak mau ke masjid lagi. Hah? Oh belum apa kali, pikir memang nggak mau lagi ke masjid. Biar sekalian aja kan didoakan. Apa yang nomor 2-nya? Kalau yang pertama penyebab doa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak kita tunaikan hak kepada Allah. Hak Allah tak kita tunaikan kepada kita. Ini yang pertama kemarin. Masuk kita yang kedua, kamu mengenal Allah, kamu yakin dan bersaksi bahwa kamu cinta akan Rasulullah, tetapi kamu tinggalkan sunnahnya. Ini penyebab doa ditolak. Yang nomor 2-nya, kita tahu bahwa Rasul adalah utusan Allah. Rasulullah utusan Allah. Kita tahu la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Kita yakini itu. Tapi sampai hari ini kita meyakini, menyebut nama Rasulullah, meyakini Rasulullah, percaya sama Rasulullah, tapi banyak sunnah Rasul yang kita tinggalkan. Ibaratnya kita bilang kita cinta tapi palsu. Itu namanya PHP. Ya Bang? Ini
anak-anak muda ini tahu tuh PHP. Pemberi harapan palsu. Kita bilang cinta tapi nggak ada bukti. Bukti kita mencintai seseorang, kita akan selalu menyebut nama orang yang dicintai. Apa bukti kita cinta sama Rasulullah? Menyebut nama Rasulullah. Orang yang cinta kepada seseorang, yang apabila orang lain menyebut nama orang yang kita cintai, wajilat qulubuhum, bergetar hati. Kenapa? Karena mendengar nama orang yang dicintainya, dan air minum pun datang. Nah. Oh, dah paham. Pantasan lama datang ya. Oh, yang luar biasa koki. Aromanya itu bang. Aduh. Mengganggu konsentrasi aja. Gimana tadi? Hah? Mana yang betul? Sana bilang lain. Aku pun nggak dengar kejadian. Nah. Orang yang mencintai orang lain, bukti dia mencintai orang itu, dia selalu menyebut nama orang yang dicintainya. Dan ketika ada orang lain menyebut nama orang yang dicintainya, bergetar hatinya. Karena dia cinta. Maka ketika dia sudah mencintai Rasulullah, bukti dia cinta kepada Rasulullah, dia selalu menyebut nama Rasulullah. Sampai-sampai Nabi bilang dalam sebuah hadis bahwa umat di dalam kalangan umatku terdapat orang yang paling pelit, bakhil, apa lagi? Pedangki, kikir, kedekut. Siapa orang yang pelit, bakhil, kedekut itu ya Rasulullah? Bukan orang yang punya duit tapi nggak mau ngimpak ke masjid, bukan. Tapi orang yang bakhil dalam umatku, kata Rasulullah, yang mereka apabila disebutkan namaku, mereka tak mau berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Memang bakhil gailah kok itu. Kita ngaku Rasulullah adalah nabi kita, la nabiyya ba'da. Tapi sampai sekarang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita enteng-enteng aja. Nggak peduli. Bahkan berapa banyak hari ini disebutkan nama Nabi Muhammad, dia ilfil dengan nama itu, dia jijik dengan nama itu, dia benci dengan nama itu, padahal dia Islam. Kalau kita dalami baca kitab-kitab sejarah Nabi, Bapak Ibu, tak sanggup mata ini menatap perjalanan hidup Rasulullah itu. Apalagi kalau kita membaca kitab atau mendengarkan keturunan Rasulullah menjelaskan sejarah Nabi. Para habaib itu, zuriat Nabi Muhammad, ketika mereka menjelaskan sejarah Nabi Muhammad itu, seakan kita berada menyaksikan langsung di hadapan Rasulullah. Tak ada yang bisa menahan air mata. Saking kan luar biasa kisah Nabi Muhammad itu. Diawali mencintai itu. Kalau kita mau mencintai seseorang, kita kenal dulu sama orang itu, Pak. Ya, Bu, ya. Kalau kita mau cinta, harus kenal dulu. Mustahil kalau nggak kenal itu datang cinta. Datanglah anak ibu ke rumah, bilang sama ibu, "Ma, ya, aku tamat nih nanti kuliah, mau nikah." Nah, bagus. Sama siapa? Ada aku tengok di masjid itu tadi, Mak. Siapa namanya? Nah, itulah nggak tahu aku siapa namanya. Tinggalnya di mana? Nah, angkat tinggal namanya aku nggak tahu. Ayah maknya tahu kau? Mana tahu aku, Mak. Kalau gitu anak laporan sama bapak, sama ibu.
baik anak laki-laki maupun anak perempuan bapak. Diizinkan nggak nikah? Hah? Kenapa? Nggak jelas, Pak. Kok mau kau nikah sama dia? Cinta aku mah. Berarti palsu, Pak. Mustahil dia bisa cinta, dia nggak kenal. Bagaimana supaya hadir rasa cinta? Dia tahu dulu siapa namanya, bagaimana watak karakter dirinya, tahu kita sifat-sifatnya, maka hadirlah rasa pengen tahu. Maka rasa pengen tahu itu menjadi rasa cinta. Begitupun Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita cinta sama Nabi kalau kita nggak kenal sama Nabi? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Masya Allah. Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Lagu-lagu kayak gitu tuh enak didengar. Istri Nabi yang pertama siapa? Siti. Nah, untung nggak ada lagi jawab macam kemarin. Siti Badriyah, Ustaz katanya. Siti Badriyah. Ini dekat-dekat musim maulid, Pak. Musim maulid. Maknanya kenapa dibilang musim maulid? Ini orang-orang yang cinta, kagum, dan fans dengan Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal ini, beberapa hari yang akan datang masuk bulan Rabiul Awal, mereka banyak membuat rasa sukacita. Kenapa? Gembira. Ibu punya anak, sudah masuk usia anak 15 tahun. Dipala-palain ngumpulin duit untuk mau buat acara miladnya, ulang tahun anak. Hari pernikahan, udah 25 tahun. Kalau bahasa Jawanya bilang anniversary. Anniversary, Pak. Ngapain? Milad pernikahan. Kalaulah sekedar nama anak, suami, istri, orang tua, yang ketika momen-momen tertentu kita rayakan hari-harinya untuk membuktikan cinta sayang kita kepada mereka. Toh, ini Nabi Muhammad. Tidaklah dikatakan dirimu beriman, kata Nabi Muhammad, sebelum kau mencintaiku, kata Nabi Muhammad, lebih daripada kau mencintai segala-galanya. Lebih lagi kau cintai aku ketimbang cinta sama anak istrimu, ketimbang cinta sama suamimu, ketimbang cinta sama orang tuamu, bahkan ketimbang kau cinta seluruh dunia, lebih kau cintai aku. Itu baru cinta sejati, kata Rasulullah. Kalau anak, bini, suami kita mau buat acara hanya untuk mengingat setahun pernikahan, setahun usia anak, kenapa kita tak mau mengingat perjalanan Rasulullah? Maka masuklah maulid atau maulud. Begitu luar biasa hari lahirnya Rasulullah. Kalau kita ulang kembali betapa dahsyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kurasa nggak sanggup untuk dibendung air mata. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal dalam proses penciptaan, terakhir dalam proses pengutusan. Berapa jumlah nabi? Jumlah nabi dan rasul diciptakan Allah, diutus Allah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berapa? 12.
12 kata dalam hati orang itu. Berapa? Nabi dan Rasul diutus Allah Subhanahu wa ta'ala sejumlah 124.000 para nabi. Bukan sedikit, Pak. Kebanyakan nabi diutus Allah itu ke bangsa Israel. Karena memang bandal kali di sana, Pak. Nah, sampai sekarang bandal orang itu. 124.000 nabi dan rasul, 313 menjadi rasul, 25 wajib untuk diimani, 5 menjadi ulul azmi. Ini luar biasa. Dan dari 124.000 nabi dan rasul itu, dimulai dari Nabi Adam alaihi salatu wasalam, ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu secara zahir. Secara lahiriah, secara tertulis dalam sejarah. Namun secara hakikat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lagi Nabi Adam Allah ciptakan, Nabi Muhammad sudah ada memang. Belum Allah ciptakan dunia, belum Allah ciptakan aras, belum Allah ciptakan segala alam semesta ini, belum ada segala-galanya, Nabi Muhammad sudah ada. Begitu dahsyat Rasulullah. Maka ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Rasulullah menjawab, nur kekasih Allah. Nabi Muhammad Allah ciptakan terlebih dahulu dengan berbentuk nur. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur Nabi Muhammad ini Allah ciptakan nur Nabi Adam, nur Nabi Idris, nur Nabi Nuh, nur Nabi Sis. Nabi Sis itu anak Nabi Adam. Semua nur para nabi sampai ditutup dengan nur Nabi Isa alaihi salatu wasallam, Allah ciptakan melalui nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sudah Allah ciptakan, Allah susun, Allah jejerkan, Pak. Bu, nur nabi-nabi itu dijejerkan Allah sebanyak 124.000 nur para nabi dan rasul. Kemudian Allah perintahkan nur Nabi Muhammad untuk lewat melintasi nur para nabi dan rasul. Begitu dilintasi, melewati, nur Nabi Adam ngomong sama Allah, ya Rabb, siapa yang barusan lewat? Luar biasa kali kilauan cahayanya. Siapa, kata Allah? Itulah kekasihku, pertama dalam proses penciptaan, akhir dalam proses pengutusan. Muhammad namanya di bumi, Ahmad namanya di langit. Maka kalau dibuka dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, tak ada nama Nabi Muhammad, tapi namanya Ahmad. Dalam Quran ada dijelaskan namanya Ahmad. Dalam Quran surah As-Saff, Allah bilang dalam Quran itu ada dialog Nabi Isa kepada Bani Israel. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa bilang kepada Bani Israel bahwa nanti setelah aku meninggal, setelah aku diangkat, kalau menurut keyakinan Islam, kalau setelah aku nanti tak ada di hadapan kalian ya Bani Israel, maka nanti setelah aku, sesudah aku akan hadir Nabi lagi namanya Ahmad bin Abdullah. Ahmad namanya di langit, Muhammad namanya di bumi. Nama Nabi Muhammad banyak. Yasin nama Nabi Muhammad. Makanya sunnah kalau ibu baca Yasin tiap malam Jumat, ujungnya buat sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin, Yasin, Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu bagian dari nama Nabi Muhammad. Toha, surah Toha juga nama Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Yasin, Habibillah. Atas Yasin kekasih Allah. Salatullah, salamullah ala Toha. Ada ala Toha, ada ala Yasin. Itu Yasin dan Toha semua nama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling populer. La nabiyya ba'dah, kata Nabi, tidak ada nabi setelah aku. Ini makna umum. Artinya tidak ada nabi seperti aku. Tak ada nabi lagi habis aku, kata Nabi. Tak ada lagi nabi seganteng aku. Tak ada lagi nabi sesempurna aku. Tak ada lagi nabi yang lebih mantap dari aku, kata Rasulullah. Kalau sudah dinobatkan. Karena yang kita tahu kan nabi yang paling ganteng siapa deh? Senwori. La ilaha illallah. Gak usah gitulah, kalian suka gali. Kayak gini kan agak lain perasaanku jadinya. Nabi yang paling ganteng yang kita tahu siapa? Yusuf. Nabi Yusuf. Si Yusuf kata Kalau kita manggil Nabi Muhammad dengan sebutan Nabi atau pakai Sayyidina, Nabi-Nabi lain pun gitu, Pak. Allah bilang la nufarriqu baina ahadim min rasulih. Kami tidak beda-bedakan Nabi dan Rasul lainnya, kata Allah. Maka kita pun Allah perintahkan jangan beda-bedakan. Nabi Adam kita sebut Adam alaihissalam, Nuh, Idris, Hud, Saleh. Giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai Nabi Sayyidina. Kalau Nabi Muhammad pakai Sayyidina, Nabi lain pakai Sayyidina. Contoh waktu tahiyat, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pakai Sayyidina. Itu salah satu bentuk ta'zim kita kepada Nabi-Nabi Allah. Kalau kita tahu sampai hari ini bahwa Nabi yang ganteng itu adalah Nabi Yusuf, itu sepengetahuan kita yang hari ini sudah ditangkis. Dengan apa? Dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ulama menjelaskan, Bapak Ibu, ada bulan purnama. Bulan purnama itu kan cantik kali, Pak. Cantik kali nampak. Bulan purnama itu dibelah jadi dua. Ya. Bulan purnama itu full, sempurna, total, dibelah menjadi dua. Separuh ini ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Separuh yang tadi lagi dibelah dua lagi, Pak. Separuh dibelah dua ini ketampanan Nabi Yusuf, separuhnya lagi untuk seluruh umat di dunia. Separuh inilah kita bagi-bagi, Pak. Makanya enggak kalah jauh aku sama Ariel Noah, enggak jauh-jauh kali. Kenapa? Karena dari separuh itu dibagi-bagi. Ada yang macam anak taki, pakai songkok. Itu songkoknya anak taki. Ya barangnya kan macam Kentucky. Sana ngapain, Bang? Oh, sarapan duluan. Sarapan duluan. Oh, enggak. Mentang-mentang buat sarapan duluan. Aku pikir kayak gitu. Separuh bulan purnama itu ketampanan Rasulullah, separuhnya lagi dibelah dua. Separuh untuk Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, separuh lagi untuk kita dikasih-kasih, Pak. Cerita Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha cuman luar biasa loh. Istri seorang raja jatuh cinta, terpaut hatinya, terpana pandangannya melihat sosok Sayyidina Yusuf alaihissalam. Sangkingkan tampannya. Pernah suatu ketika, Bu,
Pas narik arisan lah Siti Zulaikha. Ya betul ibu. Siti Zulaikha narik arisan. Nah, begitu pas narik arisan, orang tua arisannya habis asar. Diundanglah semua istri-istri pejabat ini, kawan-kawan Siti Zulaikha. Istri Kepling, istri camat, istri Pak Lurah, istri gubernur, istri wali kota. Semua istri-istri pejabat lah. Diundang mau ngocok arisan. Ini bahaya kalau nggak minum. Ini gara ini. Agak panas ya bang. Sedap ya. Hangat-hangat gitu ya. Yang pengertian lah tuan dapur. Sampai mana tadi? Siapa arisan? Kapan? Oh belum cerita ya. Pas habis asar datanglah semua istri-istri pejabat itu. Kenapa diundang Siti Zulaikha habis asar? Dia sekalian mau pamer. Di rumahnya ada sosok laki-laki tampan yang ketampanan itu mengalahkan isi dunia. Karena ada Nabi Yusuf di dalam rumahnya. Sekaligus makan-makan ngocok arisan, dia mau nunjukkan sama istri-istri pejabat ini bahwa dia sudah jatuh hati dan jatuh cinta sama seorang nabi yang dia nggak tahu itu nabi, tapi gantengnya luar biasa lah. Pas lagi kumpul-kumpul orang tua, yang satu agak kelaparan, jauh-jauh pulang rumahnya kan dari Marelan datang kan jauh itu. Tanyanya sama Siti Zulaikha, Tik, apakah kata Siti? Ada bawang-bawang kau di belakang. Untuk apa kak? Masak Indomie aku. Lapar. Masak Indomie aku ya pergi. Masak Indomie setelah ambil barang-barang bahan-bahan tuh pak. Cabai, tomat, bawang. Diracik cabai, tomat, bawang. Tak berapa lama Nabi Yusuf lewat. Tuh Siti Zulaikha langsung greget. Dia bilang sama kakak yang ngacik-acik cabai, tomat, bawang tadi. Kak Zainab namanya, dipanggil Kak Enam. Apa sih? Kakak tengok kak depan kakak tuh lewat siapa kak? Kenapa? Aku lagi mau tengok dulu kak fotonya itu kak. Sekarang macam yang kukirimkan lewat WA kakak semalam kak katanya. Ngapain? Yang mana sih? Ini tangan tetap jalan nih pak. Terus ngeracik, mata nengok ke depan, lewat Nabi Yusuf. Ini tangan tak terasa sakitnya terpotong. Melihat sosok ketampanan Nabi Yusuf, nggak terasa sudah separuh jarinya habis. Bawang nggak lagi teriris-iris, tangan sudah bercampur dengan bawang. Saking kan tampannya Nabi Yusuf, perempuan tak terasa sakitnya ketika tangannya sudah terpotong. Pernah sahabat Nabi nanya sama Sayyidatuna Aisyah. Apa kata sahabat itu? Ya Ummul Mukminin, tolong sampaikan dan kabarkan kepadaku bagaimana sih ketampanan Nabi Muhammad itu? Apa kata Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? Kalau seandainya wahai sahabatku, itu orang-orang yang berada di zaman Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf hidup lagi sekarang. Nah, kalau seandainya hidup lagi, dia nengok sosok Nabi Muhammad ketika dulu zaman Siti Zulaikha, ketika dulu zaman Nabi Yusuf, terpotong tangannya karena mengiris-iris. Diirisnya tangannya tak terasa karena melihat sosok ketampanan Nabi Yusuf. Seandainya dia hidup lagi nengok Nabi Muhammad, jangankan tangannya sakit tak terasa, diambilnya pisau, dipotong-potongnya badannya, ditusuk-tusuknya badannya, bahkan digarami biar terasa pedas, terasa sakit. Itu pun tidak akan pernah terasanya ketika melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya Pak, nengok Nabi Muhammad. Beda kok nengok kita. Kok nengok Nabi Muhammad nggak terasa terpotong. Kalau nengok Allah seakan teriris hati ini Pak. Maka Nabi itu manusia. Apakah manusia biasa Ustaz? Basyarun la kal basyar. Manusia, tapi nggak seperti manusia biasa.
Sifat manusiawi Nabi sama seperti kita. Kita makan, Nabi juga makan. Cuman bedanya Nabi makannya sikit. Kalau kita sikit-sikit. Nah, kita tidur, Nabi juga tidur. Bedanya dikit. Nabi tidurnya dikit. Kalau kita, apalagi siap makan. Nabi cakap, kita cakap, bedanya kita cakapnya sikit. Kalau Nabi cakapnya sikit, kalau kita sikit-sikit cakap, Pak. Begitulah kita nih, beda Nabi sama kita. Apalagi bedanya? Seumur hidup Nabi Muhammad tak pernah menguap. Tahu menguap? Contoh. Seumur hidup Nabi tak pernah menguap. Lalat tak pernah hinggap di tubuh Nabi seumur hidup Nabi Muhammad. Kalau awak jangan berkeringat sedikit. Jangan lalat. Bisa semua binatang pun lengket sama awak. Kenapa lalat tak pernah hinggap ke tubuh Nabi Muhammad? Karena lalat hanya hinggap kepada badan yang berbau busuk. Sedangkan Nabi Muhammad tak ada bau busuknya. Keringat Nabi seluruh kota Mekah keciuman ibarat wangi minyak kasturi. Keringat Nabi, keringat Bapak. Jangan keringatlah jauh kali. Air ludah Nabi jadi pengobat, Bu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat OTW hijrah ke Madinah. Berangkat ke Madinah, Abu Bakar duluan. Ya Rasul, aku izin ke depan duluan. Ngapain Abu Bakar? Jangan cepat-cepat kali, sama aja kita sama-sama. Bentar ya Rasul, aku mau mengamankan TKP, kata Abu Bakar. Dicek lokasi, dibersihkan. Mana tahu ada binatang-binatang yang menjijikkan. Itu yang dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar ini luar biasa. Lebih tua sedikit beberapa tahun dari Nabi Muhammad. Kawan kecil dengan Nabi Muhammad. Sampai di Gua Sur, tempat hijrah. Dibereskan tempat duduk Rasulullah, tempat duduk, tempat istirahat, AC-nya dihidupkan, TV dihidupkannya, Pak. Begitu sudah selesai, mereka duduk. Tak berapa lama duduk, rupanya ada kalajengking. Kalau bahasa kampung kami di Inggris bilang Spiderman. Hah? Ya, Spiderman, Pak. Rupanya itu Spiderman menggigit tangan Abu Bakar. Abu Bakar gini, Pak, di batu itu. Lama kelamaan muka Abu Bakar pucat. Nabi nanya, "Ya Abu Bakar, kok agak-agak lain muka kau?" Kata Rasulullah. "Ya lain-lain cemana ya Rasul? Sehat kan?" "Ah, sehat. Kok keringat dingin?" "Biasa ya Rasul, AC-nya nggak hidup," kata Abu Bakar. "Loh kok makin lama menggeletar tangan kau itu? Tengok agak lain, ada apa itu?" "Gak ada apa-apa ya Rasul. Santai aja. Santuy. Slow aja ya Rasul. Sini coba tengok. Diangkatlah tangan Abu Bakar, masih lengket kalajengking, Pak. Masih lengket kalajengking. Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar, kenapa kau tak kasih tahu tanganmu digigit kalajengking?" Nih jawaban cinta sahabat dengan sahabatnya. Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, biarlah aku tahankan sakitnya kalajengking ini, karena aku tak mau kau sakit gara-gara aku sakit." Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakar, aku tak akan pernah senang ketika kau sakit. Lebih baik aku sakit ketimbang kau sakit," kata Rasulullah. Kalau awak gitu, aku tak mau kau sakit. "Ayo cocok itu, cocok. Daripada aku kena, lebih baik kau naikkan." Kau bandel kali, bandel. Kita cuma mana, Pak? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul buka kapitan kalajengking, dilepaskan itu kalajengking. "Sini tangan kau ya Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar." Sehat, pantan, darah nggak ada, bekas pun hilang. Itu ludah Nabi, Pak. Ludah Bapak. Anak main-main pintu, kejepit pintu tangan. "Kenapa? Pintu ya? Sini, tak ludahin." Insya Allah 3 hari opname anak orang.
Menunjukkan hebatnya Rasulullah itu. Keringat Rasul, Pak. Keringat Rasul. Pernah Rasul lagi berkeringat, sibuk sahabat ngambil botol, masukkannya tetesan keringat Rasulullah itu, dicampurnya dengan air minumnya, diminum. Ada sahabat Nabi disuruh Rasulullah pada saat itu izama, bekam. Begitu Rasul bekam, Rasul bilang sama sahabat, "Wahai sahabatku, ini tolong buang, jangan ada yang nengok. Jangan nampak orang nih darah. Bakar." Ya ke Rasul, pergi dia ke belakang, diminumnya, Pak. Darah Rasulullah bekam tadi diminumnya. Udah ya Rasul, rasa nggak ada yang nengok lagi lah. Udah kebuang, udah. Ada nampak? Nggak ada. Mana kebuang? Dalam perutku ya Rasulullah. Wahai sahabatku, kenapa kau minum? Kenapa nggak kau buang? Tahu apa jawaban sahabat ini? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, biarlah aku minum. Aku mau darahmu mengalir pada darahku. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, kalau kau menengok penghuni surga, inilah orangnya. Luar biasa. Berasa kalau sekarang pun masih ada Nabi itu, kita pun sanggup buat kayak gitu. Sudah bercampur darah Rasul sama darah kita. Rasul bilang diharamkan surga, diharamkan neraka bagimu, surga dikasih Allah. Luar biasa. Menunjukkan kedahsyatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari manapun kita lihat Rasulullah itu unggul dari segala-galanya. Dari ketampanan, luar biasa tampannya, Pak. Dari kecerdasan, dari kehebatan berpikir, dari nasab keturunan, mulia segala-galanya. Tidak ada manusia yang paling sempurna di dunia ini dari dulu sampai sekarang, Nabi Muhammad. Itulah. Dan Rasulullah dalam kitab Aqidatul Awam dijelaskan memiliki 11 orang istri. Ini disampaikan biar makin lama makin kenal sama Rasul, makin semangat kita membaca sejarah Rasul, dan semakin cinta sama Rasul. Rasulullah memiliki 11 orang istri. 2 istri Rasulullah meninggal duluan sebelum Rasulullah. Pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra dan Zainab, meninggal duluan sebelum Rasulullah. Habis Rasulullah ditinggal oleh Khadijah, istri Rasul nomor 2 siapa? Bu. Ketika Rasul ditinggal oleh Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, pada saat itu Rasul lagi kesepian. Dan tak berapa lama banyak lagi datang masalah-masalah. Masalah dalam arti masalah kemasyarakatan. Masih banyak orang butuh jawaban Rasulullah, mau bertanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk pengajian mak-mak. Di kampung itu ada pengajian akbar. Wirid akbar ada situ. Banyak emak-emak itu mau nanya sama Rasul, mereka segan nanya sama Rasul. Karena yang dibahas masalah perempuan, masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah. Segan, tak sopan namanya. Apa yang dilakukan? Rasul menikahi seorang perempuan yang berusia 55 tahun, orang miskin, banyak anaknya, janda. Rupanya ketua wirid akbar. Dinikahi Rasul itu ketua perwiritan. Begitu sudah dinikahi, Rasul nyampaikan dakwah kepada istrinya ini, istrinya nyampaikan sama mak-mak wirid. Siapa namanya? Siti Saudah. Istri Rasul nomor 2, Siti Saudah. Siti Saudah dikasih Allah mimpi untuk Rasulullah nikah sama seorang gadis cantik, anak Abu Bakar, satu-satunya perawan gadis istri Rasulullah di antara yang 11, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha.
Disampaikan Saudah kepada Rasul agar Rasul menikahi putri Abu Bakar. Gini hebatnya istri Rasulullah. Dapat mimpi supaya Rasul nikah lagi, dikasih tahu sama Rasul. Kalau ibu gimana? Mimpi laki nikah lagi. Kurasa sampai mati ditutupi rahasia itu. Kadang-kadang payah gitu. Begitu serapan, bang, aku tadi malam mimpi lah bang. Mimpi apa? Tadi malam abang nikah sama yang di kampung itu bang, yang cantik-cantik itu bang, ku tengok. Iya, kata laki ya. Ya mudah-mudahan mimpi itu sebagai kenyataan. Kata bapak, piring terbang, meja terbang, gua rasa gitu. Rasul tidak langsung mengambil cakap dari Siti Saudah istrinya. Namun Allah memberikan kembali wahyu kepada Rasulullah. Dalam mimpi, Allah berikan lagi untuk menikah, isyarat untuk menikahi Aisyah. Karena Rasul tidak bisa memutuskan perkara atas pemberitahuan orang lain. Karena apapun yang disampaikan Rasul, perbuatan Rasul, ucapan Rasul, tingkah laku Rasul, tak lain tak bukan illa wahyu yuha. Semua itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Nikahlah dengan Siti Aisyah, kemudian nikah dengan istri-istri yang lain. Begitu dahsyatnya Rasulullah ini, Pak. Agungnya Rasulullah, mulianya Rasulullah. Nah, makanya poin kita nomor 2 ini, agar doa itu kabul di hadapan Allah, mustajab di hadapan Allah. Memang betul kita yakin Rasulullah adalah utusan Allah. Namun jangan sempat tinggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Maksimalkan. Nggak bisa semua, memang sulit Pak. Semua sunnah Nabi yang begitu luar biasa, dahsyat dan banyaknya. Tak mungkin bisa kita lakukan semuanya. Minimal hal-hal yang kecil lah. Masuk kamar mandi, ikuti sunnah Nabi. Kamar mandi, masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Ini sunnah. Tengoknya, hitung sunnah berapa banyak. Setiap satu sunnah dikasih Allah minimal 10 pahala. Minimal. Masuk kamar mandi, kaki kiri 10. Mau buang air kecil, buang air besar, buang air besar kita bilang sunnah menutup kepala. Mak-mak mau pakai anduk, mau pakai jilbab, ayah mau pakai anduk, pakai lobe, silakan. Udah 2. Mendehem waktu dalam kamar mandi, sunnah. Dehem 3 kali. Nyanyi gimana Ustaz? Itu PA namanya. Aku apa menjerit di dalam tuh. Udah mendehem-dehem. Udah berapa? 3 atau 4? 3. Kemudian disunahkan, tinggal tadi kan, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. 4. Kemudian membersihkan sebersih-bersihnya karena Allah cinta pada kebersihan. Sunnah. Kemudian keluar dari kamar mandi, langkahkan kaki kanan. Sunnah. Baca doa. Sunnah. Kalau dihitung-hitung banyak di kamar mandi aja, banyak sunnah. Setiap sunnah punya hikmah dan punya pahala. Ketika mati nanti, di akhirat dibuka buku catatan. Tak ada amalan lain selain kamar mandi, 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 kamar mandi. Alhasil karena 1 hari 3 kali kamar mandi, pahalanya yang ada dicatat malaikat yang banyak itu cuma pahala kamar mandi. Antah-antah masuk surga gara-gara kamar mandi kita. Menunjukkan sunnah itu punya hikmah luar biasa. Apalagi sunnah-sunnah yang lain. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Allah akan menolak doa seseorang kalau tidak dalam doanya menyebut nama Nabi Muhammad. Makanya kita baca doa, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'. Ini menyebut Nabi Muhammad. Kalau kita baca doa tapi tidak membawa nama Nabi Muhammad, kabul pun tidak itu doa. Tak mustajab.
Maka syarat doa qabul itu menyebut nama Nabi Muhammad. Ini poin nomor 2. Untuk bisa kita sampai ke rumah, tanyakan diri. Sebatas mana cinta kita sama Rasul. Banyak bukti cinta yang harus kita buat, Pak. Contoh, nanti tanggal 28 atau tanggal 29, itu masuk 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Nabi. 12 Rabiul Awal juga meninggalnya Rasulullah. Bagaimana mewujudkan bukti cinta kita? Banyak cara. Buat maulid di rumah. Kebiasaan kita kan di masjid buat cara maulid kan. Coba di rumah buat maulid, kenapa? Buat maulid di rumah. Anak yatim kasih makan. Bagi-bagi. Walaupun 10 kotak nasi kotak. 10 bungkus nasi bungkus. Keliling-keliling kita di sekitar entah ada tukang beca. Tukang grab. Kasih sedekah. Apa ini, Bu? Ini hari maulid. Jarang orang kayak gitu. Tapi yang sering sedekah almarhum ayahku, sedekah almarhum nenekku. Sering kita buat gitu. Keluarga kita utamakan. Namun ketika Rasulullah lahir kita lupakan. Sampai ada Wahabi bilang haram buat maulid, bid'ah. Bid'ah, setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang tak pernah dibuat Nabi adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Karena maulid tak pernah dibuat Nabi, bid'ah, sesat masuk neraka. Kepala otak kau, aku bilang. Orang gembira pun salah dibuatnya. 5 tahun contoh, 5 tahun dah nikah. Belum ada anak. Doa udah. Kusuk sana sini udah. Minum ini udah. Ternyata tak berapa lama Allah kasih kabar gembira istrinya hamil. Begitu di USB, dia apa? USG, rupanya bidan bilang anak kembar. 2 di dalam tuh anak kembar. Tak berapa lama, saking kan mendengar kegembiraan itu, dia gembira sangat luar biasa, Pak. Saking kan gembiranya, dari Eka Surya, dia mau ke Mitra Sejati, larinya ke Setiabudi. Jalan belakang dia, saking gembiranya ini, senang kali sampai nyanyi naik kereta. Sampai Setiabudi, dia bingung, aku di mana? Tanyanya orang pinggir jalan, Pak ini di mana? Setiabudi. Apa mau ke mana? Mau ke Mitra Sejati, anakku lahiran. Loh bukan di sini Pak, sana. Apa bisa kita yang ditanya orang tadi, yang ditanya kita bilang, gila kau ya? Gembira, senang-senang kali kayak gini, gila kali kau. Wajar nggak kita bilang gitu? Enggak, kenapa? Dia gembira, anaknya lahir. Bagaimanapun bentuk kegembiraannya, sampai dianggap orang gila pun dia nggak peduli. Karena dia gembira, anaknya lahir. Ini enggak, kita gembira. Hari lahirnya Nabi dibilang gila oleh Wahabi. Berarti kan dia yang gila. Apa salahnya gembira menyambut lahir Nabi? Anak lahir aja gembiranya luar biasa. Begitu sakit emak itu menahankannya emak ya. Hidup dan mati mengeluarkan anak, melahirkan anak, darah bersimbah, keringat bercucuran, air mata sudah luar biasa. Begitu lahir anak, suara tangisan didengar, yang ada cuma senyuman. Alhamdulillah, selamat kau nak. Mana ada mak lahir anaknya marah-marah. Gara-gara gaul ini nggak ada otak gaul, nggak ada. Kenapa? Gembira. Orang gembira itu nggak bisa dilihat sedahsyat apa kegilaannya tentang kegembiraan yang dirasakan. Nabi lahir Pak, Allah pun gembira loh. Banyak kegembiraan Allah tentang kelahiran Nabi. Di antaranya Allah perintahkan malaikat Jibril menunggu di pintu langit dunia sambil bawa anak panah. Kenapa? Karena setiap malam iblis itu naik ke langit mencari informasi langit, dan informasi langit itu sampaikan sama dukun di dunia. Mungkin kadang ketepatan kali dukun-dukun tuh kok bercakap. Pak, hilang kereta kuat Supra. Iya.
Hari apa ini? Hari Rabu. Hari Rabu itu hari kucing. Maksudnya Pak, taulah kucing kan jinak. Di situ juga orang-orang itu juga curi itu ketua itu. Betul pula. Betul pula. Kalau aku tengok-tengok ciri-ciri siapa namanya Pak? Nggak bisa sebut nama, nggak boleh. Ciri-cirinya tinggi, baru keluar dari penjara dia. Betul pula orang ada di kampung itu baru keluar penjara mencuri kerjaannya. Betul, percaya sama dukun itu. Percaya dan yakin total-totalnya kepada dukun itu musyrik. Dari mana dia tahu? Dari setan yang menyampaikan sama dia. Itulah tugas iblis. Ketika lahir Nabi, Allah perintahkan malaikat Jibril megang panah di pintu langit. Ngapain? Supaya iblis tak bisa lewat ketika lahir Nabi Muhammad. Kenapa harus pas lahir Nabi? Kenapa enggak sebelum atau sesudah malaikat Jibril di situ? Dita'zim, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah aja gembira, Pak. Dengan lahirnya Nabi, kenapa kita yang mengaku umat Nabi tak mau gembira? Udah lah ya, makin terang kali kita tengok dunia ini. Kalau membahas cerita Nabi ini nggak siap-siap sebenarnya, nggak habis-habis. Banyak hal yang ingin disampaikan tentang kisah Nabi. Ya nantilah kita lanjutkan lagi kisah Nabi. Kalau perlu kita ceritakan nanti betapa cintanya Nabi sama kita, perjuangan Nabi untuk kita, dan bahkan sampai mati disebutnya nama kita. Begitu bangkit dari kubur, dia penyari kita. Nabi sebelum mengembuskan nafas terakhir, Rasul bilang, ummati, 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 umatku, kata Nabi. Beberapa hari kemudian Rasulullah meninggal, tepat 12 Rabiul Awal. Itu Nabi, Pak. Kita enggak. Belum meninggal masih mikirkan harta benda. Masih mikirkan anak. Piah. Oh, Piah. Apa bang, kata bini. Panggil dulu anak-anak, teleponkan yang di amplas, suruh panggil di amplas. Yang Tanjung Merawa bawa suruh kemari. Ayah nggak sanggup lagi ya tengok ini. Kumpul lah anak semua. Yang di Riau coba anak udah pulang lagi OTW ya. Ya Allah. Kumpul lah untuk semua. Apa kata kita Pak yang mau meninggal? Ori. Ya, anak yang paling besar cari. Ayah mau minta tolong, Ri. Apa ya? Ruko di Jalan Ring Road 3 pintu itu nggak usah kau jual. Kenapa ya? Punya Cina itu. Bayangkan, Pak. Kita mau meninggal masih mikirkan dunia. Nabi enggak. Nabi punya harta banyak, Nabi pimpinan perang, Nabi panglima perang, Nabi presiden masa itu. Miliki istri yang banyak, anaknya yang banyak, cucunya ada. Nabi ketika mengembuskan nafas terakhir hanya menyebutkan ummati, 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 umatku katanya. Nah, udahlah, nanti kalau dibahas lagi ini, tukang lontong pun dah datang. Nanti kita lanjutkan lagi. Aku kalau cerita Nabi ini, apalagi cerita kisah Nabi wafat, tak sanggup menyampaikannya, Pak. Mau nanti suara aku nggak dengar, cuma nangis saja kerja. Ya mudah-mudahan berkumpul kita di sini, nanti kita bisa berkumpul menatap wajah Rasulullah. Cemana wajah Rasul yang kusampaikan betapa tampannya, Allah izinkanlah mudah-mudahan kita menatap langsung ketampanan itu. Sedangkan perempuan laki-laki punya jatuh cinta melihat ketampanan Rasulullah. Dan mudah-mudahan hari ini kita bicara tentang Rasulullah, nanti di akhirat Rasul akui kita sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, poin yang kedua untuk garansi doa kita agar doa itu kabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan syariat Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, mencintai Rasulullah, sebut selalu nama Rasulullah, paling tidak setiap sholat 3 kali baca selawat, 5 kali sholat 15 kali. Dalam hadis Nabi, siapa yang selawat kepada aku 1 kali, kata Nabi,
maka Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Bagaimana Allah selawat kepada kita? Allah akan ampunkan kita. Allah akan berkahi kita. Allah akan ridhoi kita. Banyak yang dikasih Allah. Dan orang yang berselawat adalah orang yang membuktikan cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian. Sudah jam 8 kurang 1 jam setengah. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat terkhusus untuk pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka senang aku pengajian di sini. Siap ngaji itu doa. Mau pengen banyak lagi. Doa. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا وملاذنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان في كل مكان وعلى نعمة الإسلام في كل زمان وعلى نعمة الصحة والعافية في كل ساعة وعلى نعمة أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله ولوالدينا يا رحمن ولوالدينا يا رحيم وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا الله يا الله يا أحد. اللهم الطب كل العسير عليك يسير فتيسر كل العسير حاجاتنا إليك كثير. ربي يسير ولا تعسير ربي بشير ولا تنفير ربي تمم بالخير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بصير إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل دعاءنا يا الله وتقبل نياتنا يا الله وتقبل مقصودنا يا الله وتقبل حاجاتنا يا الله خصوصا لحاجاتنا صاحب أهل هذه الجماعة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونسألك إيمانا كاملا ونسألك سلامة في كل أمورنا ونسألك توبة نسوحا ونسألك علما نافعا
يا الله يا رحمن ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم